Global Rise TV. Suara kebenaran publik. Breaking news. Mudah-mudahan DPMD Kabupaten Kuningan, adakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tahun 2023. Global Rise TV Kuningan, dalam rangka meningkatkan pengetahuan perangkat desa dan kecamatan tentang pemerintahan desa, DPMD Kabupaten Kuningan melalui Kabid Pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bagi sekretaris desa dan kasih pemerintahan kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan, Dr. Andes Haji Dudi Pahrudin MSI, saat ditemui Global Rise TV melalui Kabid Pemerintahan Masyarakat dan Desa Hamdan Harismaya Eskom MSI menyampaikan, Alhamdulillah saat ini dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Kuningan, yang diikuti oleh Sekretaris Desa dan Kasih Pemerintahan Kecamatan. Adapun pelaksanaan ini selama 4 hari, mulai hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, yang bertempat di Balai Desa Kaliaren Kecamatan Cilimus, dengan diikuti 8 kecamatan dengan jumlah peserta 106 orang. Hari kedua dilaksanakan di Balai Desa Nusaherang Nusaherang, diikuti 8 kecamatan dengan jumlah peserta 79 orang, untuk hari ketiga dilaksanakan di Balai Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi, diikuti 8 kecamatan dengan peserta 117 orang, dan untuk hari keempat Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023 dilaksanakan di Balai Desa Cirahayu Kecamatan Luragung, dengan jumlah peserta 91 orang. Adapun narasumber ada 3 orang. Yang pertama Kadis DPMD Kabupaten Kuningan Dr. Andes Haji Dudi Pahrudin MSI, dengan memberikan materi seputar terobosan program dan informasi pemerintahan desa yang akuntabel. Yang kedua dari Inspektorat, dengan memberikan materi pengawasan dan pemanfaatan keuangan desa baik DD juga bantuan gubernur maupun pusat harus sesuai dengan perencanaan awal pelaksanaan IS. Dan yang ketiga langsung dari Kabid Pemerintah Desa Hamdan Harismaya, dengan materi yang disampaikan sosialisasi aplikasi Simpedes yang sangat besar manfaatnya bagi pemerintahan desa, supaya mempermudah dan mempercepat pencarian data-data yang diperlukan dalam memberikan pelayanan. Selain itu memberikan pelayanan bisa secara online akan lebih simple dan cepat, serta tepat sasaran. Dengan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, pungkas Hamdan Harismaya. Oman Komara Kasih Pemerintahan Kecamatan Luragung saat ditemui di sela-sela kegiatan pelaksanaan pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa, saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, tujuan pembinaan kapasitas pemerintahan desa bagus untuk mengasah kemampuan, dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Untuk itu perlu sekali kualitas SDM ditingkatkan, agar dalam penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan awal, ini merupakan hasil dari pembinaan dan diimplementasikan di lapangan. Peningkatan kapasitas atau mengasah dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintahan desa dengan kerja nyata, kearifan lokal menuju desa yang lebih maju, pungkas Oman Komara Kasih Pemerintahan Kecamatan Luragung. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Terima kasih. Kami menyoroti banyak hal yang dimaksud tujuan dari pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Ini adalah satu program kabupaten yang sudah rutin dan berjalan. Dan dengan membangun sinergitas pemerintahan daerah dan pemerintah desa, itu suatu kemudahan yang terus dijalin dan juga dibangun tahun demi tahun untuk penyerapan anggaran. Ini salah satu. Dan yang berikutnya tentang peningkatan kapasitas aparatur. Di samping penyerapan anggaran juga harus diimbangi dengan kualitas SDM, sumber daya manusia aparatur itu sendiri. Tadi disampaikan Pak Kadis juga bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini adalah satu konsep yang dari awal kita harus betul-betul dalam merencanakan dan mengimplementasikan anggaran itu betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Ini salah satunya momen yang baik dan saya harap berkelanjutan setiap tahun, tidak hanya peningkatan, tapi setelah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga ada optimalisasi dari peningkatan
peningkatan itu kan mengasah SDM. Tapi setelah diasah, digodok, kan ada optimalnya, mengoptimalkan peran aparatur desa itu, yang utama itu perannya itu. Nah, materi yang disampaikan, narasumbernya ada 3. Yang pertama dari DPRD, Pengadis menyampaikan terobosan program yang sedang diimplementasikan pemerintah, yaitu program satu desa, sisi informasi pemerintahan, sistem informasi akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas aparat desa. Kami berharap kepada Ibu Sekdes untuk 3 bosan barangkali mengikuti kegiatan seperti ini, karena tujuan kami semata-mata ingin terus berupaya mendorong teman-teman perangkat desa, kepala desa untuk mencapai optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Samping itu bisa sebagai pengingat juga. Kadang-kadang kita ada lupa, ada hilang, jadi direfleksi kembali. Ada lahan pertanian juga di kita, potensi-potensi juga, wisata juga ada di kita. Tapi kenapa di sana bisa lebih unggul, bisa lebih ini, karena barangkali dari segi tata kelolanya. Desa Sumulyo ini sudah tidak lagi buat village, buat produk, satu desa satu produk unggulan, tapi di sana buat penumbuhan buat produk, satu dusun satu produk unggulan. Satu jumlah dusun 22. Di kita kan paling berapa dusun? Desa sedikit, ada seberapa dusun murni? Sedikit. Kan jumlah penduduknya banyak. 4 ya. Di kita 5 paling juga ini. Di sana 22. Jumlah penduduknya saja ada 14.000 lebih. Tapi di tiap-tiap dusun ada produk unggulan. Dan tidak sama. Ada yang mengelola wisata, ada yang mengelola ini unggulannya di bidang pertanian, ada jagung. Dan yang lebih ini lagi di sana saya lihat ini kerjasama desa dengan pihak perguruan tinggi juga sudah. Jadi Pak, ada pertanyaan yang kasih bisa ngejawab bayaran mungkin. Oke. Kenalan dulu aja Pak ya. Nama saya Baskari, yang saya dipanggil katanya Pak Bas, itu Baskari. Kebetulan saya di inspektorat
mudah-mudahan dengan izin Allah saya mendapatkan kepercayaan dengan kedudukan di Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset. Sebelumnya 2023 ada nomenklatur yang berbeda, perubahan dari organisasi inspektorat, mulai perampingan inspektorat Magenutan yang tadinya ada 4 irban sekarang menjadi 5 irban dengan strukturnya irban 1, 2, 3, 4 ditambah 1 tambahan irban investigasi. Ada ngomong hari katanya investigasi nya waktu saya juga turun ada investigasi. Kebetulan saya di irban 3 Pak ngajekan dari tadi. Dari Kuningan saya duduk terus mobil terus, kalau di atas tempatnya terlalu jauh jadi kurang afdol lah nyatanya. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan saya bisa hadir, di mana kegiatan ini dibagi 4 tempat, 4 gelombang. Alhamdulillah saya bisa hadir di 2 tempat ya Pak Kapit ya, karena di Nusa Herang kemudian di kemarin di Bendungan saya sudah bisa hadir sehubungan dengan agenda kegiatan yang cukup padat sehingga diwakili oleh Pak Kapit. Dan hari ini gelombang terakhir, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Rasanya sudah lama ya Pak Ade ke tempat Kunarium silaturahmi, terutama dengan jajaran di forum Sekdes. Alhamdulillah berikut Bapak Ibu Kasih sebelum ke penyampaian materi, karena ini materi ini sebetulnya sudah disampaikan juga sebelumnya, diimplementasikan atau dilaksanakan mulai tahun ini 2023, karena memang ini sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja pemerintah desa sampai sejauh mana. Ini merupakan satu alat untuk mengukur capaian kinerja. Namun sebelum ke sana ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sebagaimana maklum bahwa tahun ini kita udah mulai masuk ke tahun-tahun politik, baik politik lokal dalam arti kita akan melaksanakan hajat demokrasi berupa pilkada serentak yang insya Allah mulai tahapannya nanti mulai bulan Juni di 94 desa. Kemudian ini juga beririsan dengan tahapan pelaksanaan pemilu, karena sekarang kan sudah mulai tahapan pendaftaran bakal calon legislatif. Ini sampai dengan pencermatan akhir itu tahapannya. Kebetulan saya di depan 3 Pak ngajekan sekarang di depan investigasi. Ya, intinya adanya investigasi ada manfaat bagi kita semua, membantu Bapak Ibu dalam rangka akuntabilitas terhadap keseluruhan penyelenggaraan pemerintah desa. Baik Bapak Ibu, kita langsung materi saja. Ada waktu sampai dengan jam berapa? Malas menit ya bisa. Mungkin itu. Ini Pak, Sekretaris Desa mempunyai fungsi yang begitu strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Di sisi pengelolaan keuangan, di sisi lain adanya pelayanan publik, dan ada lagi terhadap pengelolaan aset desa. Bapak Ibu semuanya sebagai sekretaris ada satu kewajiban yang tentunya ketepatan akuntabelnya satu laporan terhadap penyelenggaraan pemerintah
desa. Yang mana kemarin 20. Mudah-mudahan di tahun 2023 apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, berharap bahwa satu desa bisa dilaksanakan di Kabupaten Kuningan. Ini tentunya akan bersinergi dengan peraturan bupati yang disampaikan kaitan dengan semangat kredit atau semangat desa cerdas gitu. Cuma yang saya pertanyakan, yang pertama, kalau hanya sosialisasi tidak dengan praktek kayaknya agak kurang pas. Tadi disampaikan ada beberapa kegiatan yang memang perlu kita lakukan, yaitu minimal tidak ada studi hidup ke kabupaten yang memang sudah melaksanakan satu desa. Insya Allah ini mungkin menjadi bahan untuk teman-teman sekdes di Kabupaten Kuningan supaya minimal di tahun 2024 itu sakit desa di Kabupaten Kuningan bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, tadi disampaikan kaitan dengan pilkada serentak. Ada beberapa kejadian dalam kemarin dengan pilkades. Global Rise TV.